Mulai hari Minggu 24 November, tahapan pilkada sudah memasuki masa tenang. Pada masa tenang dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman pidana dan denda hingga ratusan juta rupiah. Beberapa hari lagi hampir seluruh wilayah Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah. Sesuai peraturan KPU, 3 hari sebelum pencoblosan, gelaran pilkada akan memasuki masa tenang. Artinya, mulai hari Minggu 24 November sudah memasuki masa tenang. Pada masa tenang ini, pasangan calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Alat peraga pun harus sudah mulai diturunkan. Bukan hanya kampanye dan alat peraga, media massa, termasuk media sosial, juga dilarang menyiarkan kegiatan dengan muatan kampanye. Aturan ini telah tertulis jelas dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Hasil survei atau jajak pendapat juga dilarang disampaikan pada masa tenang. Kalau misalnya nih salah satu peserta pemilu, calon kepala daerah ini adalah tokoh publik, katakanlah dia menteri atau partai politik, itu dari media itu boleh memberitakan kegiatan dia sebagai pejabat publik. Nah, kalau kegiatan sebagai pejabat publik tentu kami tidak bisa menghalangi gitu ya. Karena kami kan tugasnya adalah mengawasi tahapan kampanye masa tenang ini. Oke. Nah, kami memastikan bahwa di dalam masa tenang itu dilarang adanya aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Nah, kalau misalkan sebagai kapasitas pejabat publik ya monggo. Artinya kan itu sebagai tupoksi ya, atau menjadi tugas masing-masing pejabat itu. Oke, Tapi tidak boleh mengkampanyekan atau memberikan endorsement terhadap kandidat kan itu. Oh, yang poinnya di situ ya. Berarti tidak boleh biarpun misalnya si orang itu menteri, dia tidak boleh menyebutkan pilih saya gitu. Betul. Itu nggak boleh begitu ya. Oke. Karena kan kita sudah memasuki masa tenang. Oke. Yang kita maknai masa tenang itu adalah tidak boleh ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Gitu ya. Baik itu di pertemuan terbatas, tatap muka, di media sosial, iklan, dan seterusnya. Nah, ini terkait media sosial nih. Kita kan tahu nih, akhir-akhir ini kan perkembangan medsos kan sangat tinggi begitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada buzzer-buzzer nih. Nah, kalau buzzer ini gimana nih? Diawasi juga? Ya, tentu kami mengawasi baik itu yang kampanye yang sifatnya offline maupun online. Gitu. Nah, kami juga ada tim sebenarnya ya yang mengawasi khusus akun-akun di medsos. Nah, kalau misalkan nanti ada dugaan pelanggaran, ya kami mengajak ya masyarakat untuk berani melaporkan kepada Bawaslu. Pelanggaran terhadap aturan masa tenang ini mengandung konsekuensi hukum, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Di Undang-Undang Pemilu itu sudah jelas tuh, ada pidananya ini. Ya. Ini pidana ini jatuhnya tuh kepada peserta pemilu yang melanggar atau gimana sih sebenarnya? Kalau di dalam konteks penyelenggaraan pilkada, ini kan subjek hukumnya kan setiap orang. Nah, maka dari itu bisa dijerat atau dikenakan kepada siapa saja. Tidak hanya terbatas kepada kandidat atau tim kampanye dan pendukungnya gitu ya. Artinya siapapun bisa dikenakan. Misalkan soal politik uang ya. Biasanya yang rawan atau marak di masa tenang ini kan salah satunya politik uang. Betul. Dalam bentuk apapun ya. Nah, ini dalam konteks pilkada, politik uang ini bisa dijerat baik pemberi maupun penerima. Oh, penerima juga bisa? Penerima juga kena. Dan subjek hukumnya itu semuanya. Artinya setiap orang ya, bukan terbatas pada peserta pemilihannya. Nah, maka dari itu kami menghimbau supaya masyarakat hati-hati nih. Kalau ada yang mau memberikan mungkin sembako, ya kan, atau amplop dan seterusnya, itu hati-hati. Karena bisa dijerat dengan pidana. Ya, pidananya ini berat juga. Sanksi minimalnya itu 36 bulan, maksimalnya 72 bulan. Masih kena denda. Dendanya itu minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Minimal 200 juta? Minimal 200 juta. Padahal mungkin kalau amplop paling cuma berapa ratus ribu ya gitu ya. Nggak sampai jutaan lah gitu ya. Selain Bawaslu, masyarakat juga diharapkan turut berpartisipasi mengawasi pelanggaran pada masa tenang. Jika menemukan pelanggaran, masyarakat bisa melapor ke Bawaslu atau Panwaslu terdekat untuk ditindaklanjuti.
Kesuksesan pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tapi juga peserta dan seluruh masyarakat umum. Sebab pemimpin yang baik hanya bisa dihasilkan melalui proses yang baik pula. Iwan Hermawan, Edwin Arman, Jakarta.